Patroli berasal dari kata patrouille dalam bahasa Perancis yang berarti bergerak dalam lumpur. Patroli adalah suatu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri atau Satpam sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memberikan kehadiran Polri atau Satpam untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Patroli jalan kaki adalah patroli yang dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli sepeda dan sepeda motor adalah patroli yang dilaksanakan untuk mengawasi dan mengamati suatu wilayah, serta memberi bantuan kepada patroli berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas. Patroli kendaraan roda 4 adalah patroli yang dilaksanakan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah, serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih banyak. Karyawan perusahaan adalah pekerja yang berstatus karyawan tetap dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab terhadap perusahaan. Karyawan mitra kerja adalah karyawan perusahaan pihak ketiga yang bermitra dengan perusahaan, baik yang berkantor di lingkungan perusahaan dia bekerja, maupun yang berkantor di luar. Penghuni adalah karyawan perusahaan yang tinggal di dalam lingkungan perusahaan dia bekerja. Tamu adalah orang perorangan maupun kelompok vendor yang datang dalam rangka kepentingan bisnis perusahaan maupun organisasi, dan juga kunjungan pribadi ke kantor perusahaan dan atau ke rumah penghuni maupun ke fasilitas perusahaan. Buku saku adalah bagian dari kelengkapan lapangan perorangan yang melekat berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 yang berisi panduan-panduan seorang petugas keamanan dalam bertugas, serta untuk membuat catatan-catatan atas temuan untuk dilaporkan kemudian kepada pimpinan. Patroli Guard Tour System atau GTS adalah suatu program kegiatan patroli sistematis dan terkoordinasi untuk mendeteksi, menunda, menolak, dan mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan, akses tidak sah, penerobosan akses ke wilayah terlarang, pencurian, terorisme, intimidasi, dan gangguan-gangguan kenakalan, serta kegiatan-kegiatan tanpa izin di area operasi perusahaan. Stick atau Digital Reader Patroli GTS adalah alat pembaca tag ID untuk sistem digital yang dapat membaca data dan menyimpan data sementara untuk selanjutnya diunduh ke komputer yang nantinya data yang ada dapat digunakan sebagai analisis dan laporan. List patroli GTS adalah lembar pencatatan yang digunakan untuk memasukkan temuan-temuan mengenai keamanan dan keselamatan saat patroli GTS dilaksanakan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan. Fit for duty adalah suatu kondisi persyaratan seseorang dari sisi kesehatan, aman untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Buku mutasi adalah buku catatan uraian pelaksanaan tugas di masing-masing pos jaga yang berisi rekam jejak kegiatan patroli harian. Radio hand-talkie adalah alat komunikasi genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio yang berfungsi untuk mengirimkan maupun menerima berita. Senter adalah sebuah alat listrik portabel yang merupakan sumber cahaya untuk menerangi dan dioperasikan dengan baterai. Field interview atau wawancara lapangan adalah kegiatan diskusi singkat yang dilakukan petugas security terhadap orang lain di lapangan untuk mendapatkan umpan balik dari orang tersebut mengenai operasional pekerjaan sehari-hari maupun isu-isu keamanan di sekitar area kerjanya. Route patroli adalah gambar yang menunjukkan daerah-daerah yang akan dilewati dalam melaksanakan patroli yang di dalamnya menggambarkan letak tempat-tempat yang harus disambangi atau menjadi perhatian bagi petugas patroli. Tujuan dilaksanakannya patroli adalah A. Memastikan agar petugas patroli yang bertugas memahami fungsi, tugas, serta tanggung jawab patroli keamanan yang sistematis, terkoordinasi, proaktif, dinamis, statis, maupun bergerak di dalam area operasional perusahaan.
D. Sebagai pendukung dari sistem keamanan terbuka, yang membutuhkan kehadiran patroli pengamanan, atau kehadiran petugas keamanan secara statis, pada lokasi-lokasi khusus. C. Pengamanan dan pengawasan terhadap karyawan, aset, dan infrastruktur perusahaan, serta menguasai daerah yang telah ditentukan batas-batasnya. Dalam upaya preventif, untuk menghalangi, mendeteksi, dan mencegah terjadinya tindakan kriminal di dalam area perusahaan. Menggambarkan letak tempat-tempat yang harus disambangi atau menjadi perhatian bagi petugas patroli. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Satpam, maka kegiatan patroli mempunyai tugas antara lain: A. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. D. Memelihara dan meningkatkan ketertiban, dan membina ketentraman, dan keamanan di area kerja. C. Memelihara keselamatan orang, harta benda, termasuk memberi perlindungan, dan pertolongan kepada personel, atau pegawai yang membutuhkan. D. Memberi pelayanan, seperti menerima laporan, dan pengaduan dari personel atau pegawai. E. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. F. Bertugas mencatat, mengumpulkan data-data, atau kejadian, atau informasi, terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami, dan disaksikan, serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patroli, untuk dilaporkan ke atasannya. Syarat petugas patroli dalam melaksanakan tugas adalah: A. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tupoksi patroli. B. Memiliki disiplin, dedikasi, responsibility, dan tanggung jawab. C. Memiliki keterampilan dan pengetahuan atau kecakapan teknis untuk melaksanakan tugas-tugas preventif. D. Memiliki kemampuan atau kecakapan dalam menangani keinginan masyarakat pada umumnya, setiap saat memerlukan perhatian dan bantuan dari petugas Satpam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan patroli: A. Membuat atau menyusun perencanaan atau jadwal patroli. D. Mengamati terhadap setiap kejadian di luar kebiasaan atau melanggar aturan perusahaan. C. Melakukan pencatatan terhadap setiap temuan potensi dan gangguan keamanan. D. Melakukan penangkapan terhadap pelaku atau tertangkap tangan, dan mengamankan barang bukti tindak kejahatan untuk bahan laporan serta pengusutan lebih lanjut. Area yang akan dipatroli Satpam adalah: A. Mengetahui dan menguasai tentang hal ihwal, serta keadaan area lingkungan, atau kawasan kerja yang akan dipatroli. Area perkantoran instansi atau perusahaan. 1. Letak dan denah bangunan-bangunan. 2. Gedung instansi vital. 3. Jalan-jalan, lorong, dan gang. 4. Susunan dan golongan penduduk atau masyarakat, kegiatan, atau pekerjaan, dan alamatnya, orang-orang penting atau VIP. 5. Kepadatan lalu lintas, yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di sekitar area kerja. D. Harus berusaha untuk mengetahui sumber penyebab dari segala macam bentuk gangguan, yang selalu menimbulkan kerawanan gangguan nyata di lingkungan atau kawasan kerjanya. Komunikasi pada tempat-tempat yang dianggap rawan, dan banyak gangguan keamanan. Perhatikanlah hal-hal sebagai berikut. A. Saat melaksanakan patroli di kawasan, sekali-kali berhentilah sebentar, dan pergunakanlah untuk berbicara sejenak dengan orang-orang yang berada di tempat itu. Kalau ada kenalan baik di sekitar itu, mungkin mereka akan dapat memberikan beberapa berita penting. Lazimnya orang-orang yang berada di jalan, merupakan sumber informasi yang tidak kecil. Artinya, terserah kepada Anda sendiri, bagaimana cara yang baik untuk memperoleh informasi tersebut. B. Bagi seorang petugas yang baik, lazimnya keterangan-keterangan itu datang dengan sendirinya, apabila jika masyarakat di sekelilingnya, telah benar-benar percaya kepada satuan pengamanan. C. Dalam banyak hal personel atau pegawai enggan berhubungan dengan Satpam, oleh karena itu, diperintahkan segala kelalaian sikap atau tingkah laku, yang merupakan suatu petunjuk, yang berguna bagi Anda. Ingat, ada pepatah, setiap ada asap pasti ada apinya. Metode patroli. Metode yang dipergunakan dalam melaksanakan patroli adalah: A. Patroli lingkungan kerja. B. Patroli dengan jalan kaki. C. Patroli dengan bersepeda. D. Patroli dengan kendaraan sepeda motor. E. Patroli dengan kendaraan mobil.
Perlengkapan perorangan lapangan. Perlengkapan perorangan lapangan atau Kaporlap dalam pelaksanaan patroli terdiri dari kartu tanda anggota atau KTA, kartu tanda penduduk atau KTP, borgol, tongkat, rompi spotlight, peluit atau sempritan, alat pemberi isyarat, senter atau baterai, APD atau alat pelindung diri, alat komunikasi, buku saku dan alat tulis. Peralatan yang digunakan patroli antara lain, 1. Kendaraan roda 4. 2. Kendaraan roda 2. 3. Sepeda. 4. Disesuaikan dengan kondisi daerah. Perlengkapan patroli berjalan kaki, terdiri dari perlengkapan perorangan lapangan. Perlengkapan patroli bersepeda, terdiri dari 1. Kaporlap. 2. Tongkat. 3. Sepeda dengan perlengkapan. 4. Lampu. 5. Pompa sepeda. 6. Bagage, boncengan. 7. Bel. 8. Kunci-kunci. Perlengkapan patroli bersepeda motor, terdiri dari 1. Kaporlap. 2. Tongkat. 3. Sepeda motor, dengan perlengkapan seperti SIM, STNK, kunci-kunci, kotak PPPK, dan sebagainya. Perlengkapan patroli berkendaraan mobil, terdiri dari 1. Kaporlap. 2. Tongkat. 3. Mobil, dengan perlengkapannya. Perlengkapan mobil diantaranya, A. SIM bagi pengemudinya. B. STNK. C. Lampu merah pada kap mobil. D. Lampu sorot. E. Sirine. F. Kotak P3K. G. Alat pemadam kebakaran. H. Tali besar atau panjang kurang lebih 50 meter. I. Kunci-kunci dan dongkrak. Perlengkapan patroli K9, terdiri dari A. Kaporlap. B. K9. Sasaran patroli yang diidentifikasi oleh satuan pengamanan adalah A. Menentukan area yang dianggap rawan gangguan. B. Lorong, jalan, dan gang yang dianggap rawan. C. Letak dan denah bangunan di area kerja. Pengertian rute patroli. Rute patroli merupakan gambar yang menunjukkan daerah-daerah yang akan dilewati dalam melaksanakan patroli, yang di dalamnya menggambarkan letak tempat-tempat yang harus disambangi atau menjadi perhatian bagi petugas patroli. Sehingga, seorang petugas patroli harus mengetahui karakteristik kerawanan daerah kerja yang menjadi wilayah pelaksanaan patroli. Faktor yang mempengaruhi dalam penentuan rute patroli. Dalam menentukan rute patroli, diperlukan beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap petugas patroli, sebagai berikut. 1. Daerah perkantoran atau perkotaan meliputi A. Letak dan denah bangunan-bangunan. B. Gedung-gedung pemerintah dan instansi-instansi vital. C. Jalan-jalan, lorong, dan gang-gang. D. Karakteristik sosial budaya atau ekonomi, karyawan, dan masyarakat sekitar. E. Pejabat-pejabat pemerintah, dan orang-orang penting atau VIP. F. Keadaan lalu lintas yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Dalam pelaksanaan patroli, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh petugas yaitu A. Melakukan pemeriksaan terhadap objek yang menjadi tanggung jawab pengamanan. B. Melakukan identifikasi dan menyusun perkiraan keadaan tentang tingkat kerawanan dan sumber ancaman. C. Melakukan patroli gabungan bersama Polri yang ditugaskan untuk pengamanan objek vital nasional.